Shalom, saya Dr. Anita, Ketua Gugus Tugas COVID-19 GBI ROK Citra Raya. Lewat video ini, diharapkan agar warga kerajaan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Silakan mengikuti langkah-langkah tersebut bagi Anda yang menghadiri Kingdom Celebration di gereja kita tercinta ini. Demikian video protokol kesehatan COVID-19. Mari warga kerajaan saling menjaga kesehatan satu dengan yang lain dengan mengikuti protokol kesehatan tersebut dengan benar. Salam sehat, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, shalom semuanya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara saat ini. Dan saya mau berkata bahwa setiap respon, setiap dukungan dari Bapak Ibu buat pelayanan saya di channel YouTube ini sangat-sangat berarti bagi saya dan juga tentunya bagi kemuliaan kerajaan Allah. Dan saya rindu melalui pelayanan ini ada banyak jiwa yang boleh dikuatkan, mengalami jawaban. Ada banyak jiwa juga yang boleh menerima kepastian, menerima Injil keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itu saya mau mengajak setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, buat engkau yang belum subscribe, mari subscribe channel ini. Dan buat engkau yang sudah subscribe, jangan lupa ada gerakan kita, yaitu apa? Satu orang bagikan kepada satu orang. Sebuah langkah yang sangat sederhana, sebuah tindakan yang sangat sederhana. Tetapi coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, lewat langkah, lewat tindakan yang sederhana itu bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang sedang mengalami masalah, orang-orang yang sedang mengalami kebingungan, orang-orang yang sedang mengalami putus asa. Lewat hal sederhana, dengan membagikan link pelayanan saya di tempat ini, itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Yesus dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di channel YouTube ini ada program Morning Devotion, ada juga program True Bible yang sebentar lagi akan segera saya rilis, dan juga ada program yang sudah berjalan juga. Selain Morning Devotion, ada juga yang namanya 3 Minute Change Everything. Ya, ini sudah berjalan dan akan terus berjalan. Bahkan di channel YouTube saya ada beberapa lagu-lagu yang saya ciptakan bersama dengan istri saya, dan itu semua bisa dinikmati di channel YouTube ini. Jadi sekali lagi, dukungan, respon, perhatian dari Bapak Ibu bagi pelayanan ini sangat-sangat diperlukan supaya nama Yesus semakin ditinggikan. Oke, jangan ragu, segera subscribe dan ikuti setiap program yang ada. God bless, Tuhan memberkati.
Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Indonesia selalu Engkau lawat Bapa. Kau nyatakan kebesaran-Mu, Kau nyatakan karya-Mu lewat pemimpin-pemimpin, dari presiden sampai staf-staf yang paling bawah Bapa. Kami yakin dan percaya hikmat, marifat, kebijaksanaan, akal budi yang daripada Engkau turun atas mereka semua. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi, biarlah karya-Mu saja yang terjadi atas Indonesia. Segala kuasa jahat, segala kuasa-kuasa yang tidak berkenan, yang tidak berasal daripada Engkau, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selalu ada perubahan, selalu ada pemulihan terjadi di Indonesia, bahkan revival terjadi di Indonesia Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau begitu mengasihi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami Bapa, pemimpin kami Tuhan, Bapak Timotius Arifin Bapa. Biarkanlah Kau selalu lawat, Kau selalu sertai dalam setiap kehidupannya. Kau selalu berikan kesehatan, Kau selalu berikan kekuatan. Segala keluarganya, seluruh keluarganya Bapa Engkau berkati. Pelayanan yang Kau berkati, Engkau buat berhasil. Kau buat dia semakin lama semakin naik Tuhan Yesus, semakin berkembang jauh. Biarkanlah dia bisa menginjili segala bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa Bapa buat Bapak Roni Daud Simeon Bapa. Kau berkati seluruh keluarganya, Kau sertai setiap kehidupannya. Segala yang dia lakukan Kau buat berhasil. Kau berikan kesehatan selalu, Kau berikan kekuatan selalu. Segala yang dihadapi, segala persoalan, kami yakin dan percaya bahwa ada jalan keluar di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa gembala tempat ini Bapak Thomas Riwu Bapa. Kau sertai selalu, Kau jaga. Kasih karunia, pelukan, dekapan kasih-Mu selalu ada dalam kehidupan dirinya beserta keluarganya. Segala yang dilakukan Kau buat berhasil. Pelayanannya, kehidupan sehari-harinya, segalanya Kau cukupi, Kau sediakan. Kami yakin dan percaya para hamba-Mu ini tidak pernah berkekurangan Bapa, melainkan selalu merasakan kelimpahan yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat gereja ini Tuhan. Kau urapi gereja ini Tuhan. Biarkanlah kami bisa menjadi berkat untuk banyak orang, untuk sekitar kami, bahkan sampai ke bangsa-bangsa Bapa. Selalu Tuhan Yesus Kau sertai segala pelayanan yang kami lakukan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap warga kerajaan. Biarkanlah selalu ada perlindungan-Mu, selalu ada dekapan kasih-Mu, pelukan yang hangat tak pernah lepas dalam kehidupan warga kerajaan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Warga kerajaan Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita akan nyatakan bahwa tiada yang bisa menandingi Yesus. Amin. Bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi.
kerajaanmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yeay. Tak ada yang bisa menandingi Allah kita. Haleluya. Beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kepada Yesus saja kita akan berseru, karena Dialah sumber kekuatan kita. Amin. Yes, yes. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu.
selama-lamanya. Bagi Tuhan ini ya segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Warga kerajaan Tuhan boleh duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan suara gembala senior. Shalom warga kerajaan semua yang mendengarkan berita ini. 2 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa Saul atau Saulus dari Tarsus adalah disebutkan seorang muda. Kita tahu bagaimana orang muda bisa dipakai oleh Tuhan atau dipakai oleh musuh kita, yaitu kuasa kegelapan. Waktu dia dipenuhi oleh kuasa kegelapan, dia menganiaya umat Tuhan, mengejar sampai ke rumah-rumah, masukkan mereka dalam penjara, membunuh mereka. Dan dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala, dia pergi ke Damsyik. Kota Damsyik, Damaskus sekarang, itu penduduknya waktu itu 2 juta. Sampai sekarang itu adalah kota tertua di dunia yang masih ada. Nah, saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan ada seorang murid di sana bernama Ananias. Ananias artinya yang sudah menerima anugerah dari Yehova. Anda dan saya yang sudah diselamatkan, dipenuhi Roh Kudus. Kita telah menerima anugerah daripada Tuhan. Dan ketika dia sedang berdoa, Tuhan berkata pada dia, pergilah ke jalan lurus ke rumah Yudas. Situ ada seorang bernama Saul. Dia sedang yaitu dalam keadaan buta. Kamu ke sana. Dia adalah umat alat pilihan bagiku kata Tuhan. A chosen vessel unto me. Tuhan, dia cuma memberitahu, dia tidak protes. Ananias berkata, Tuhan itu orang dia sadis banget. Terkenal paling jahat, kejam dan luar biasa. Dan rumah itu adalah pusat di mana mereka sedang berkumpul untuk membunuh kami, para pengikutmu. Tuhan bilang tahu, tapi pergilah, go thy way. Dia adalah alat pilihan untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, raja-raja. Tapi aku juga menunjukkan kepada dia berapa banyak penderitaan yang sudah derita oleh karena namaku. Saudara yang kasih Tuhan, saya begitu kagum akan Ananias ini. Ada Ananias lain yang kisah Rasul pasal yang kelima itu. Tapi yang ini, saudara, Daniel dilemparkan ke gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan yaitu perapian. Tetapi Ananias berjalan sendiri dan pergi ke situ. Saudara, perkataan jalan lurus dalam bahasa Greka, dalam bahasa Aram disebutkan adalah the fat street, fat atau abundance. Satu pelajaran di sini, saudara mendapatkan berkat itu ketika engkau berjalan di dalam kehendak Tuhan.
itu pusat daripada pembantaian pengikut Kristus. Dan Ananias pergi ke sana. Apa yang memberikan kekuatan pada dia? Perintah Tuhan itu memberikan anugerah. Dan jangan lupa saudaraku, itu ternyata ada satu pelajaran. Jalan lurus, Kristus adalah jalan lurus itu. Adalah juga the street of abundance. Yesus menjanjikan hidup dengan segala kelimpahannya. Tetapi juga di situ adalah house of praise. Rumah pembantaian bisa menjadi rumah pujian. Perkataan pujian penting buat saya. Rumah saya di Surabaya kemah pujian, ya. Lalu pelayanan di Surabaya itu Surabaya Praise Center. Lalu kemudian di sini lembah pujian Denpasar. Lalu ada satu villa kecil, villa pujian. Karena saya tahu kuasanya. Di mana ada pujian, nama Tuhan dipermuliakan. Dia tumpang tangan atas Saul. Dan kalau kita dalam kehendak Tuhan, sesuatu skill yang di matanya lepas, selaput itu, dia melihat kembali. Dan firman Allah mengatakan dia dibaptis, langsung dipenuhi Roh Kudus, segera dia pergi ke rumah ibadat. Untuk apa? Memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Saul si sadis ini menjadi the preacher of grace. Hari ini, saudaraku, dia dipakai Tuhan luar biasa. Saya percaya akan ada yaitu Saulus-Saulus di Indonesia. Tetapi juga ada Ananias-Ananias termasuk yang mendengarkan ini. Tuhan memberkati kita semua. Young men bangkit seperti Saul dari Tarsus dan Ananias dari Damaskus. God bless you. Amin. Puji Tuhan. Shalom buat semua warga kerajaan Allah. Sebuah hal yang patut kita syukuri setiap hari adalah ketika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah. Karena saya percaya ibadah itu sangat berguna dalam segala hal. Di dalam ibadah kita kepada Tuhan, kita bisa dapatkan tuntunan daripada Tuhan. Di dalam ibadah kita kepada Tuhan, kita juga bisa mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan lewat firman Tuhan, pujian penyembahan yang tadi sudah kita lakukan. Semua itu bisa mengimpartasikan kekuatan Tuhan buat setiap kita. Jadi saya mau berkata bahwa memang ibadah kita kepada Tuhan Yesus itu sangat-sangat berguna dalam segala hal. Baik, saya ajak kita bersatu hati di dalam doa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk saat ini. Berfirmanlah bagi kami karena kami tahu firman-Mu itu yang akan membimbing kami. Kami nggak mau keluar dari firman-Mu, kami nggak mau keluar dari rencana-Mu, kami mau ada di dalam rencana Tuhan. Kami mau ada di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirman bagi kami, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman dan saya memberi tema pandangan yang terakhir. Haleluya, ya. Bukan pandangan pertama ya. Tetapi pandangan yang terakhir. Nah, saya ajak kita buka dari Ulangan 32 ayatnya yang ke-48 sampai dengan yang ke-52. Di situ judul perikopnya dari Ulangan 32 ayat 48, di situ judulnya adalah Ajal Musa mendekat. Ayat yang ke-48 berkata, pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan ini dia, pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu yang sudah meninggal di gunung Hor, dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia
terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba, di Kades, di padang gurun Zin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan memberikan kesempatan kepada Musa untuk memandang yang terakhir kalinya sebuah tempat yang dijanjikan oleh Tuhan untuk bangsa Israel. Dan kenapa Musa diizinkan Tuhan untuk melihat? Karena Musa tidak bisa membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Ya, karena Musa tidak bisa membawa masuk orang Israel ke tanah Kanaan. Kenapa tuh Musa tidak bisa membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan? Karena Tuhan tidak mengizinkannya. Tetapi Tuhan mengizinkan Musa untuk melihat, memandang yang terakhir kalinya. Saya mau berkata kepada setiap kita, kenapa sampai Musa tidak diizinkan Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan? Kenapa Musa tidak diizinkan Tuhan untuk memimpin orang-orang Israel masuk ke tanah Kanaan? Kenapa Bapak Ibu? Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, Musa menyepelekan perintah Tuhan. Tolong garis bawahi kata menyepelekan ini. Banyak orang seringkali tidak sadar bahwa dirinya sedang menyepelekan perintah Tuhan. Ya, ada banyak di antara kita. Bahkan saya sebagai seorang hamba Tuhan pun, kalau saya tidak berhati-hati, saya bisa menyepelekan perintah Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Seringkali bagi kita tidak apa-apa, tapi bagi Tuhan itu apa-apa. Bagi kita tidak masalah, tapi bagi Tuhan itu masalah. Dari sini kita belajar bahwa jangan sampai kita menyepelekan perintah Tuhan. Kita harus melakukan setiap perintah Tuhan dengan detail. Kita harus melakukan setiap perintah Tuhan tanpa ada koma. Kalau titik, ya titik. Nah, hari ini saya mengajak setiap kita untuk kita belajar dari kesalahan Musa. Amin. Karena saya mau berkata, kita bisa belajar dari dari kesalahan orang lain, kita juga bisa belajar dari keberhasilan orang lain. Tetapi saya selalu suka untuk belajar dari kesalahan orang lain supaya kita tidak melakukan di dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita membuka di Bilangan 20 ayatnya yang kedua. Bilangan 20 ya. Ayatnya yang kedua, kita akan baca sampai dengan ayatnya yang ke-13. Di situ jelas dosa Musa dan Harun. Ya, pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Wah, bangsa Israel nih memang ya. Bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima? Memang orang Israel tidak akan pernah bisa lepas dari tiga hal ini ya. Bahkan air minum pun tidak ada.
Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu. Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternak-ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Bapak Ibu, saya mau berkata kepada setiap kita saat ini, mari kita belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh Musa. Yang pertama, kita lihat ayatnya yang ke-10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah Musa kepada mereka, dengarlah kepadaku. Nah, hati-hati ya, perhatikan ini. Hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Kesalahan Musa yang pertama adalah apa? Dia berusaha menggantikan posisinya Tuhan. Padahal jelas dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, bagaimana Tuhanlah yang akan mengeluarkan air dari bukit batu itu. Tetapi pada waktu Musa menyuruh orang-orang Israel berkumpul, firman Tuhan berkata, apakah kami, yaitu Musa dan juga Harun, yang harus mengeluarkan air bagimu? Ternyata kesalahan Musa yang pertama adalah apa? Mencoba menggantikan posisinya Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ada, kita bisa, kita mampu, semua karena Tuhan. Amin. Ketika kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, itu juga semua karena Tuhan. Kita ini gak ada apa-apanya kalau tanpa Tuhan. Makanya itu saya mau berkata di poin yang pertama ini, jangan pernah gantikan posisi Tuhan walaupun hatimu lagi jengkel. Jangan pernah gantikan posisinya Tuhan walaupun hatimu lagi mendendam. Bahkan engkau dengan mudah berkata, ini yang Tuhan mau. Padahal sebetulnya yang Tuhan mau bukan ini, tapi yang Tuhan mau adalah itu. Makanya itu ayo, saya mengajak setiap daripada kita, hati-hati. Bagi kita tidak apa-apa, tetapi bagi Tuhan itu apa-apa. Ya, bagi kita tidak masalah, tetapi bagi Tuhan itu masalah. Apalagi Musa, dia mencoba menggantikan posisinya Tuhan secara tidak langsung, Bapak Ibu. Makanya itu hati-hati yuk dengan keberhasilan yang sudah kita raih hari-hari ini. Hati-hati dengan
pujian-pujian yang udah kita terima hari-hari ini. Hati-hati juga dengan sifat-sifat kita, di mana sifat-sifat itu kita dengan Tuhan yang tahu bahwa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu ya, mungkin juga waktu itu kondisinya lagi riuh. Ya, riuh itu apa ya? Lagi ribut orang-orang Israel. Mana air, mana air, mana air, mana air. Ya, Musa mungkin ditoding-toding. Ya, ditoding-toding itu apa ya? Ditunjuk-tunjuk mungkin ya oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Mana air, kamu mau bawa kami mati ya? Mana. Mungkin dia ditunjuk-tunjuk, dimarah-marahin. Akhirnya dia jengkel dan dia berkata, apa kami yang harus keluarkan air? Hati-hati ya. Seharusnya sejengkel-jengkelnya Musa berkata, percayalah Tuhan tetap bisa keluarkan kita air dari bukit batu. Wah, kan gitu harusnya. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, ayo hati-hati. Poin yang pertama, jangan pernah gantikan posisi Tuhan. Musa merasa dia bisa melakukan semuanya. Musa merasa dia bisa melakukan segalanya. Dia berhasil memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sehingga dia merasa, mungkin dia merasa dirinya hebat. Sehingga di tengah-tengah kejengkelannya itu, kedagingannya muncul. Hati-hati Bapak Ibu, ayo hati-hati. Semua bisa mengalami apa yang Musa alami. Saya pun bisa mengalami itu. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan buat kita untuk kita senantiasa bergantung, berharap kepada Tuhan dan tidak menggantikan posisi Tuhan. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku. Yes, itu loh. Taruh Tuhan di tempat yang pertama. Taruh Tuhan sebagai segala-galanya. Ketika ada pujian datang, ketika ada kata-kata manis datang, bawa itu kepada Tuhan. Katakan, Tuhanlah yang layak terima pujian. Tuhanlah yang layak terima segala kemuliaan. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, ya, kita lihat ayatnya yang ke-8 dari Bilangan 20 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, ambillah tongkatmu, kata Tuhan, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Kemudian ayat firman Tuhan berkata, katakanlah. Terjemahan bebasnya saya boleh berkata gini, ngomong. Gitu ya, ngomonglah di depan mata mereka kepada bukit batu supaya diberi air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Nah, lihat ini. Tuhan sudah ngomong sama Musa. Ya. Katakanlah kepada bukit batu, ngomong sama bukit batu. Kalau boleh saya memberi gambaran ya, di depan kita ini bukit batu gitu ya. Terus Tuhan berkata kepada Musa, kamu cukup ngomong, keluarkan air itu. Tetapi apa yang Musa lakukan? Firman Tuhan mencatat dengan sangat jelas. Musa tidak ngomong kepada bukit batu untuk keluar air. Tetapi apa yang Musa lakukan? Musa memukul bukit batu itu sebanyak 2 kali dengan tongkatnya. Apakah air keluar? Air tetap keluar. Karena saya percaya Tuhan selalu membela pekerjaannya. Tetapi di poin ini Musa kembali salah. Ya, Musa kembali salah. Kesalahan Musa yang kedua adalah apa? Tuhan suruh Musa berkata kepada bukit batu, tetapi justru malah Musa memukul bukit batu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dimanapun engkau berada, ayo kita mau buka telinga kita betul-betul. Kita mau punya sikap tunduk dan taat kepada Tuhan di dalam segala perkara. Tuhan suruh maju, maju. Tuhan suruh berhenti, berhenti.
Kadang-kadang orang berkata seperti ini, Pak, saya bingung Pak, bagaimana saya bisa tahu Tuhan berkata maju? Bagaimana saya bisa tahu Tuhan berkata stop? Bagaimana saya bisa tahu Pak? Dan kebanyakan orang-orang yang seperti ini, maaf ya, maaf. Pengalaman saya sih sama pengalaman beberapa hamba-hamba Tuhan. Kebanyakan orang-orang yang seperti ini, mereka dalam tanda petik menjadikan pendeta sebagai dukun. Pak, gimana Pak? Gimana Pak? Gimana Pak? Tuhan ngomong apa Pak? Tuhan ngomong apa Pak? Pendeta kan juga manusia toh. Masih bisa salah dalam mendengar suara Tuhan. Tetapi yang mau saya katakan juga, ayo latihlah dirimu juga untuk engkau bisa mendengarkan suara Tuhan. Tetapi kalau boleh saya memberi masukan, pengalaman saya selama saya 20 tahun lebih jadi seorang hamba Tuhan, setiap suara Tuhan yang pertama mendatangkan damai sejahtera. Suara Tuhan mendatangkan apa? Penghiburan. Dan suara Tuhan selalu terkonfirmasi lewat pemimpin yang Tuhan tetapkan di atas kita. Musa ya salah dalam menerapkan suara Tuhan. Dan saya berdoa jangan sampai di antara kita juga salah dalam menerapkan suara Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini kita belajar ya, pengalaman kita, pengetahuan kita ini rasanya ini nggak ada apa-apanya karena situasi COVID ini. Kita tadinya punya pengalaman begini ya, bisnis kita buat begini, bisa jadi hasilnya begini. Tetapi karena situasi COVID ini, semua pengalaman kita, semua pengetahuan kita yang kita dapatkan itu rasanya nggak ada gunanya lagi. Karena semuanya bertolak belakang dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Tetapi saya mau katakan kepada setiap kita bahwa kalau Tuhan berbicara, pasti tidak akan salah. Makanya itu hari-hari ini ayo dengar suara Tuhan lebih lagi. Hanya gara-gara Tuhan perintahkan katakanlah, tapi Musa justru pukul bukit batu itu. Musa nggak bisa masuk tanah Kanaan. Hati-hati Bapak Ibu, termasuk saya juga pastinya. Kalau kita sampai salah menerapkan suara Tuhan, bisa-bisa kita tidak bisa masuk ke tanah Kanaan yang sudah Tuhan janjikan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin ya. Jadi nggak usah bingung ya. Nggak usah bingung kalau suara Tuhan mendatangkan damai sejahtera, memberikan kekuatan bukan justru ketakutan, dan pemimpin di atas kita selalu akan mendapatkan peneguhan yang sama daripada Tuhan. Ya, oke. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-12 dari Bilangan 20. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Yang ketiga, kesalahannya Musa adalah apa? Tidak menghormati kekudusan Tuhan. Oh rapasyataka. Saya mau mengajak semua kita, ayo kita berlomba-lomba di hari-hari terakhir ini untuk kita tetap menghormati kekudusan Tuhan. Kekudusan Tuhan berbicara tentang hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan. Dan saya mau katakan, orang yang tidak percaya, orang yang berubah setia kepada Tuhan, bagi saya mau katakan, mereka adalah orang-orang yang tidak menghormati kekudusan Tuhan. Kehadiran Tuhan di dalam perjanjian lama itu betul-betul selalu atas dasar, apa ya kalau boleh saya katakan, dengan memakai sesuatu.
Contoh kemah pertemuan, ya, kemudian semak belukar, tongkat, ya, kehadiran Tuhan selalu memakai sesuatu yang seperti saya tadi ucapkan. Tetapi di dalam perjanjian baru, firman Tuhan mengajarkan bahwa kehadiran Tuhan itu selalu nyata di dalam diri kita. Artinya apa? Tuhan itu diam tinggal di dalam diri kita. Tuhan tidak perlu lagi kemah pertemuan, Tuhan tidak perlu lagi semak belukar, Tuhan tidak perlu lagi tongkat, tetapi Tuhan perlu kita, diri kita. Dan saya mau katakan, biarlah hidup kita senantiasa ada di dalam kekudusannya Tuhan, senantiasa percaya, senantiasa setia, senantiasa menjaga diri kita. Jangan punya pikiran yang aneh-aneh, jangan punya omongan yang aneh-aneh. Ya, ngertilah maksud saya ya, pikiran yang aneh-aneh, omongan yang aneh-aneh. Jangan berubah setia kepada Tuhan. Jangan selalu mempertanyakan ya kekuasaan Tuhan. No, 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 dan no. Hormati kekudusan Tuhan. Saya percaya orang yang menghormati kekudusan Tuhan, dia selalu akan berkata, Tuhan, aku kagum, aku mau melakukan rencanamu. Bapak Ibu, seringkali orang berpikir kekudusan itu bagaimana kita tidak berbuat dosa. Pasti itu sudah pasti. Ya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjalani setiap langkah-langkah sesuai dengan firman Tuhan. Kita tetap setia sampai kapanpun kepada Tuhan. 3 hal ini yang saya mau sampaikan saat ini. Hati-hati, tentunya juga ini kepada saya. Jangan pernah gantikan posisi Tuhan. Ya, cukup kita dengar suara Tuhan itu lebih daripada segala-galanya, dan lakukan suara Tuhan. Hormati kekudusan Tuhan. Saya percaya di tempat ini, di rumahmu Tuhan hadir. Kalau engkau beribadah, beribadahlah dengan sikap yang benar. Jangan beribadah sambil engkau angkat kaki, sambil engkau mungkin sambil ngerjain kerjaan yang lain. No. Kita bukan nonton ibadah, tapi kita sedang beribadah. Taruh sikap itu betul-betul Bapak Ibu. Saya percaya orang yang setia seperti ini, itulah yang Tuhan cari hari-hari ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah temukan janji Tuhan. Setialah berjalan dan menanti meraih janji Tuhan bagimu. Jangan bergeser pandanganmu dari janji Tuhan. Jangan berubah dalam melakukan perintah Tuhan. Setiap perintah Tuhan dikerjakan persis seperti yang Dia katakan. Sehingga pandangan terakhir kita nanti ketika Yesus berkata, saatmu sudah selesai, engkau sudah sampai finish anakku, kembalilah ke rumah Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini, mengajar, menguatkan, membimbing kami, bahkan menegur kami. Terima kasih Bapa yang baik. Mari jemaat yang terkasih, angkat rotimu. Percayakah engkau bahwa roti yang kau angkat ini adalah persekutuanmu dengan tubuh Yesus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Mari angkat cawan itu. Tetaplah setia dalam melakukan perintah Tuhan. Tetaplah setia. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa cawan yang kau angkat itu adalah persekutuanmu dengan darah anak domba Allah? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Oh, Rabbasyatakara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu selesai, tetapi Roh Kudus Engkau terus bekerja. Engkau terus bekerja. Jemaat yang terkasih, ketika engkau diberi kesempatan untuk menabur, menaburlah bagi Tuhan,
Berilah yang terbaik kepada Tuhan, dan percayalah yang kau tabur akan kau tuai. Dalam nama Yesus, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menuntun engkau, dan Tuhan membawamu berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Biarlah engkau tetap terus setia sampai Yesus datang yang kedua kali. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.